Ini kita supaya menghargai betapa berharganya ilmu, dan juga betapa berharganya, yang lebih berharga lagi adalah tepat memilih orang untuk diambil ilmu. Ilmu ini kita boleh baca dengan kita punya handphone saja. Tapi siapa yang boleh pastikan apa yang kita baca itu betul, yang kita paham itu betul? Mustafa, Mustafa, Madba'un Safa. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Bila kita melihat dan mengkaji, mendalami isi kandungan Al-Quranul Karim mengenai tugasan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah untuk mendidik dan juga mengajar. Pendidikan dan pengajaran dua perkara yang berbeza. Walaupun istilahnya itu di dalam Al-Quran digunakan kalimat ta'lim dan juga tazkiyah. Kalau diuraikan dalam bahasa Melayu mungkin akan diterjemahkan dengan pendidikan dan juga pengajaran. Ada perbezaan antara keduanya karena pengajaran lebih kepada ilmu teori yang disampaikan. Adapun pendidikan lebih fokus kepada akhlak dan juga nilai-nilai murni. Kedua hal ini diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ketika memberikan muwasafat, sifat-sifat dan kriteria pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah sudah memberikan kepada kamu, wahai orang-orang beriman, anugerah yang besar. Seorang Rasul bahagian daripada diri kamu sendiri, yakni dari manusia. Tugasnya membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, mendidik hati dan jiwa. Yang ketiga, mengajarkan kepada kamu kitab, yaitu isi kandungan wahyu, dan juga awal hikmah, yaitu as-sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW. Ada dua hal penting yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah tazkiyah, yaitu pendidikan. Yang kedua adalah ta'lim, yaitu pengajaran. Sebagaimana saya katakan bahwasanya tazkiyah, pendidikan, lebih tertumpu kepada akhlak, kepada pendidikan hati dan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Akan beruntung orang yang mendidik, mensucikan hati dan jiwanya, dan akan rugi orang yang mengotori hati dan jiwanya. Ayat ini dalam surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 11 kali sumpahan. Walaupun Allah itu maha benar pada perkataannya, wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar percakapannya itu ya lebih dari Allah. Tidak ada yang lebih benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kalau bersumpah itu adalah untuk meyakinkan orang lain apa yang dikatakan itu benar. Maka digunakan sumpah sebagai wasilah supaya orang mendengar tidak ragu-ragu. Oleh sebab itu dalam mahkamah atau dalam hal-hal yang mustahak akan digunakan wallahi, sumpah, untuk memberitahukan yang saya nak sampaikan ini penting, yang nak saya sampaikan itu benar betul, jangan ragu-ragu kamu. Tapi orang bersumpah biasanya maksimum 3 kali. Wallahi billahi tallahi. Ya kan? Itu makhluk yang terdedah dengan dusta seperti manusia ataupun jin. Maka ketika ingin meyakinkan orang lain, maka dengan bersumpah, dan itu pun 3 kali. Allah yang tidak pernah dusta dan mustahil ada kepada Allah sifat itu. Bersumpah bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 11 kali sumpahan. Yakni ingin memberitahukan bukan hanya masalah apa yang akan dikatakan oleh Allah itu benar atau tidak, karena sebagaimana saya katakan di awal, Allah itu mustahil berdusta dan maha jujur Subhanahu wa ta'ala.
tapi ingin betul-betul menarik perhatian kita sebagai hamba ini untuk memerhati kepada satu berita yang ingin disampaikan oleh Allah, sehingga Allah 11 kali sumpah. Yakni bukan hal biasa, super luar biasa, sehingga 11 kali Allah itu bersumpah. Wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wama banaha, wal ardi wama tahaha, wa nafsin wama sawaha. 11. Setelah 11 kali sumpah itu, baru diberitahu oleh Allah apa yang ingin disampaikan oleh Allah, sehingga 11 kali itu. Katanya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bertuah dan beruntung orang yang mendidik hati dan jiwanya, dan akan rugi serta rugi orang yang mengotori hati dan jiwanya. Untuk bagi tahu dua sentence ini, dua kalimat ini didahului dengan sekian banyak sumpahan oleh Allah, artinya yang sangat memberikan yang akan menjadi kejayaan kepada seorang, tak ada lagi duanya, adalah orang yang menjaga hati dan mendidik hatinya, dan tak ada orang yang lebih rugi daripada orang yang mengotori hati dan jiwanya. Ayat ini berbicara tentang pendidikan akhlak, pendidikan hati dan jiwa. Sebagaimana saya katakan pada ayat yang awal saya sebutkan, kalau Nabi dididik dengan dua hal, mendidik dan juga mengajar. Beliau bersabda, innama bu'itstu mu'alliman, saya dididik sebagai seorang guru, cikgu. Yang kedua, Nabi bersabda, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah mengajarkan kepada saya adab, dan sebaik-baik adab yang diajarkan oleh Allah kepada saya. Ada dua hal penting juga. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah adab. Ilmu ini boleh dikongsi oleh siapa saja. Secara teori, mau cari orang bukan Islam yang hafal Quran, ada. Mau cari orang yang kaji tentang hadis Nabi namun dia tidak mengambil manfaat daripada hadis itu, hatta orang bukan Islam pun ada. Kamus yang menyusun kumpulan Al-Quranul Karim, itu yang menulis kamus Quran, ada satu orang Perancis dan bukan orang beriman. Yang menyusun hadis, maknanya dia kaji lah, sampai buat kamus, bukan hanya kumpulkan hadisnya, kumpulkan kamusnya. Kalau nak cari hadis tertentu, kita tak tahu di bab apa, tengok guna kamus itu boleh jumpa. Yang buat orang bukan Islam. Kita kalau ingin berjumpa dengan beberapa orang bukan Islam juga, ketika berdebat, berdialog, mereka guna dalil Quran, mereka mungkin lebih hafal Quran daripada orang Islam. Secara teori, ya. Secara tulisan, semua orang boleh untuk menghafal. Dia ada akal, dia ada fikiran, dia ada kitab, dia ada alat untuk dia baca dan dia hafal, dia akan boleh hafal. Oleh sebab itu dikatakan, ilmu ini yutqinuha al-barr wal fajir. Ilmu secara tulisan, secara tulis, buku, kitab, orang baik dan orang tak baik boleh paham, boleh bacalah, boleh menghafal. Tapi berkenaan dengan ilmu yang sebenar bermanfaat, hanya hati orang yang beriman saja. Ini yang diperlukan oleh kita sebagai muslim dan mukmin, bukan hanya belajar ilmu untuk dihafal, dibaca dan disampaikan melalui mulut, tetapi ilmu yang dihayati oleh hati. Al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua, kata Nabi SAW. Ilmun fil lisan, ilmu di mulut, yang ini adalah hujjatullah ala nas, yakni menjadi saksi kepada Allah, kepada manusia. Yang kedua, ilmun fil janan, ilmu dalam hati, wa dzalika ilmun nafi', dan itulah ilmu yang bermanfaat. Dengan demikian, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang hanya di mulut, ilmu yang ada di hafazan tanpa ada penghayatan di dalam hati. Sementara ilmu bermanfaat adalah ilmu yang membawa kesan dalam hati, rasa takut pada Allah, istiqamah dalam ibadah, runsing dengan kehidupan ini akan selamat atau tidak, ada rasa rindu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Innama yakhshallaha min ibadihi
Al-ulama, orang yang dia punya rasa takut pada Allah, itulah ulama. Jadi ulama itu bukan dikatakan banyak ilmunya saja, sifatnya itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat memahami daripada ayat Al-Quran tadi, daripada penjelasan Nabi SAW, di dalam kita belajar ilmu, hendaklah kita memastikan pendidikan, tarbiyah dalam hati dan jiwa yang membentuk akhlak kita. Barulah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita baca dan kita hafal, kita pahami, dan ilmu yang kita hayati di dalam hati ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik Rasulnya dengan kedua-duanya, secara pendidikan dan juga pengajaran. Di antara ilmu yang mempunyai arti pendidikan dan tarbiyah serta tazkiyah di dalam hati dan jiwa, itu adalah ilmu kisah, al-qasas. Kisah ini wasilah untuk kita mendapatkan tarbiyatul akhlak. Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kaitan kisah sebagai salah satu sarana dalam mendidik hati dan jiwa. Tapi kisah bukan sembarang kisah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kullan naqussu min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Kami, Allah maksudnya, naqussu alaika, kami Allah bercerita. Kalau cerita itu tak terlalu penting kesannya kepada pendidikan, ini Allah cerita. Maulid ini kan cerita, burdah ini kan cerita. Kalau sekedar bacaan biasa, kalau cerita tak ada makna, apa gunanya Allah dalam Quran bercerita? Apa gunanya dalam Quran ada surat namanya surat cerita, qasas. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul, daripada berita-berita rasul-rasul. Semua para rasul diceritakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya ya Rabbi? Engkau cerita Rasul Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Idris, nah semua para anbiya dikisahkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Apa tujuannya? Manuthabbitu bihi fuadak, untuk kami memantapkan, mensucikan hati kamu. Ada kaitannya dengan hati. Apa? Kisah. Oleh sebab itu, mendengarkan tentang kisah para anbiya dan para aulia, kesannya itu kepada hati, ta'zim pada mereka, keinginan mencontohi mereka, terhibur mendengarkan kisah mereka. Baginda Rasulullah ketika berada di Mekah mendapatkan tentangan daripada ahli keluarganya yang memusuhi Nabi itu. Lalu di Mekah ketika awal berdakwah, orang-orang yang dekat dengan baginda Rasulullah daripada keluarganya. Nabi sedih. Yang awalnya Nabi mengharapkan mendapatkan sokongan daripada ahli keluarga, justru yang didapati sebaliknya. Orang itu kalau bermusuh dengan orang lain, tidak lebih berat berbandingkan permusuhan itu dengan keluarga sendiri. Sebab kasih sayang tertumpu kepada keluarga, pembelaan pun juga diharapkan datang daripada keluarga. Tapi ini yang berlaku sebaliknya. Nabi sedih. Allah hibur Nabi dengan apa? Adakah dengan dibinasakan ahli keluarga Nabi SAW? Tidak. Dihibur oleh Allah dengan kisah Nabi Yusuf. Ya Rasulullah, engkau diuji dengan masalah keluarga-keluargamu yang memusuhi kepada engkau. Ini Nabi Yusuf, adik-beradiknya memusuhi, adik-beradiknya ingin bunuh, adik-beradiknya campakkan dia ke dalam perigi sampai dia menjadi hamba sahaya, sampai dijual macam. Dikisahkan satu surat full oleh Allah dalam surat Yusuf untuk menghibur Nabi Muhammad SAW dengan kisah supaya hatinya mantap dalam berpegang kepada ajaran yang diperjuangkan oleh beliau sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tegar balik Nabi, istiqamah balik Nabi dengan apa? Dengan kisah. Jadi cerita bukan sembarang cerita.
Allah bercerita dalam Al-Quran kepada baginda Rasulullah kisah Ashabul Kahfi. Dan dengan demikian cerita dalam Quran itu ada ibrah, ada tarbiyah, ada tazkiyah dalam hati dan juga jiwa. Di antaranya adalah kisah para aulia dan kisah para salihin. Faktor utama pembentukan syakhsiyah, kepribadian seseorang itu untuk menjadi seorang yang memiliki kepribadian tertentu bergantung kepada lingkungan dan persahabatan. Dengan siapa kita bersahabat, di lingkungan mana kita hidup. Karena dua ini menjadi faktor yang membentuk syakhsiyah, kepribadian seseorang. Ya, ilmu salah satunya, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan taman, lingkungan wilayah, itu bahagian daripada faktor juga yang membentuk. Oleh sebab itu baginda Rasulullah SAW bersabda, katanya, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu akan berada pada perangai, sifat, kriteria temannya. Hendaklah dia memilih dengan siapa dia berteman. Kalau teman itu hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan keduniaan saja, salah cara memahami seperti itu. Sedar atau tidak, orang akan terpengaruh dengan temannya. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang pengaruh teman dalam baik dan juga buruk? Katanya dalam Al-Quranul Karim Allah bercerita, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Orang-orang kafir nanti di hari kiamat mengatakan, andai saya ketika hidup di dunia berkawan dengan Rasul nih. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai saya berteman dengan Rasul, di dunia nampak, di dunia jumpa, di dunia bercakap, tapi tak mau bersahabat, tak mau berteman, dimusuhi. Permusuhannya dengan Rasul disesali nanti. Tak cukup itu, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andai saya ketika di dunia itu, celakanya saya ketika berada di dunia, andai saya tidak menjadikan si fulan itu teman saya. Menyesal karena tidak berteman dengan Rasul, menyesal karena berteman dengan orang yang menjadi sebab kesesatannya untuk tidak beriman kepada Rasul. Yang dulu di dunia best friend, yang dulu di dunia mungkin satu geng, yang di dunia dulu sama-sama, di dunia dulu satu pocket, contohnya di dunia, walhasil kamcing kata orang. Tapi nanti di akhirat, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andai saya tak berteman dengan orang itu, apa sebabnya? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Itu teman saya itu menyesatkan saya daripada kebenaran, daripada iman. Setelah keimanan dan kebenaran itu datang kepada saya, maksudnya sebab saya tak beriman, kawan saya. Sebab saya menolak kebenaran, kawan saya jadi sebabnya. Dengan demikian, teman itu boleh membawa kepada kebahagiaan, teman juga boleh membawa kepada kebinasaan. Demikian uraian Al-Quranul Karim diuraikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Oleh sebab yang demikian, faktor utama kepada pembentukan kepribadian salah satunya adalah teman, yang kedua adalah lingkungan. Hampir secara menyeluruh di alam, di dunia ini, banyak lingkungan, atau boleh katakan majority, lingkungan tidak mendidik kepada masyarakat. Lebih banyak merosakkan daripada membentuk seorang insan bertuhan, atau seorang insan yang kenal kepada Allah dan bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang, dia sudah bunuh 100 orang. Dia ingin bertaubat.
Dia jumpa dengan orang alim. Katanya, saya ingin bertaubat, saya sudah bunuh 100 orang. Katanya, kamu boleh bertaubat, tapi dengan satu syarat. Apa? Tinggalkan negeri kamu itu, yang kamu tinggal, berhijrahlah ke negeri sebelah sana. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Syaratnya, kata dia, kamu kena tinggalkan negeri kamu tuh. Apa sebabnya? Negerinya orang si pembunuh ini, negerinya Samseng. Mungkin satu qaryah pun mereka semuanya kilo semua. Sehingga orang ini pun terpengaruh dengan lingkungan tuh melakukan jenayah pembunuhan. Disuruh hijrah ke negeri sebelah sana. Apa sebabnya? Di situ ada orang-orang baik yang beribadah. Supaya apa hijrah ke sana? Supaya jadi baik di sana seperti mana dia jadi rosak di situ. Ini kan lingkungan. Seorang perempuan diperingatkan oleh baginda Rasulullah, katanya, iyyakum wa khadra'id diman. Hati-hati kamu daripada wanita yang namanya khadra'id diman. Apa itu khadra'id diman ya Rasulullah? Al-mar'atul hasna fi mambatis su'. Perempuan cantik di lingkungan yang rosak. Kecantikannya menarik orang lain. Rosaknya akhlak merosakkan orang yang tertarik kepadanya. Orang boleh kena umpan dengan kecantikannya, tapi dia boleh menjadi korban dengan perangainya. Rosaknya perangai perempuan tadi adalah disebabkan oleh karena lingkungan yang tidak sehat. Dengan demikian kita dapat memahami kepada pokok permasalahan bahwa pembentukan karakter seseorang itu faktor utamanya adalah dua. Yang pertama persahabatan, yang kedua adalah lingkungan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita cara kita membentuk jati diri melalui persahabatan dan juga ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Setelah Nabi Musa itu Nabi Musa ini tengah khutbah. Selesai khutbah ditanya oleh salah seorang umatnya, ya Nabi Allah, ada tak orang lebih alim daripada engkau? Katanya tidak ada. Allah tegur kepada Nabi Musa, ada. Itu hambaku si fulan, Nabi Khidir lah maksudnya. Kamu pergi cari dia dan ambillah ilmu daripadanya. Ya kan? Ada dalam surat Al-Kahfi. Apa namanya? Wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Nabi Musa berkata kepada Yusha bin Nun, kita akan pergi jalan nak cari itu orang yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara pertemuan dua lautan, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Walaupun menghabiskan masa perjalanan bertahun-tahun, tak apa, bertahun-tahun nak cari guru, kita akan tempuh waktu untuk cari guru, bukan waktu belajarnya. Ini kita supaya menghargai betapa berharganya ilmu, dan juga betapa berharganya, yang lebih berharga lagi adalah tepat memilih orang untuk diambil ilmu. Ilmu ini kita boleh baca karena kita punya handphone sini. Tapi siapa yang boleh pastikan apa yang kita baca itu betul, yang kita paham itu betul? Ya kita sendiri. Kita jadi ustadz untuk kita sendiri. Mana kita boleh tahu apa yang kita paham betul atau tidak? Bila kita akan tahu betul atau tidak? Kalau belajar dengan guru. Oleh sebab itu jangan sekali-kali kita tuh melantik diri kita sebagai guru kalau kita belum layak jadi guru. Orang yang dia hanya bergantung kepada alatnya ini, handphone, wala Google, syekh yang cukup masyhur. Bila itu jadi sumber kepada ilmu dan maklumat informasi tanpa merujuk kepada ahlinya, tunggu kehancurannya. Kalau saya baca satu buku berkenaan dengan sakit gigi, saya kaji A to Z daripada buku. Esok saya buka klinik. Yang datang tidak waras.
Sebab saya tak belajar kat university, tak ambil begitu masuk pergi makmal, pergi buat kajian dulu, temankan kepada dokter yang yang pakar dalam gigi. Kita kalau pergi dokter gigi itu kan, baru saya pergi dokter gigi dekat Kuala Lumpur situ, ada student-student yang praktikal. Dia duduk dengan dokter giginya, dia tengoknya apa benda semua. So kita pun belajar juga, betul lah. Orang itu walaupun dah belajar dekat university pelajaran tentang gigi, tak boleh dia buka klinik, melainkan dia kena berteman dulu dengan orang yang sudah pakar dan ada pengalaman dalam mengobati gigi orang ini untuk dia temankan dulu, tengok dulu macam mana buat apa semua, baru nanti dia boleh buka klinik untuk buka dokter gigi. Kan begitu. Sama juga dengan orang operate jantung. Dah belajar kat university panjang perjalanan belajarnya 4, 5, 6, 7, 8 tahun contohnya. Adakah terus boleh untuk buka klinik? Tak boleh. Kena temankan dulu praktikal. Cari orang yang pakar dulu untuk dia tengok macam mana. Sebenarnya menjaga kehidupan orang dengan jantung. Ini menjaga gigi orang untuk gigit dan segala-galanya. Untuk dokter gigi kita boleh akur. Untuk obat operation jantung kita boleh akur, orang kena duduk dengan orang yang pakar. Dalam ilmu agama semua jadi mufti. Tak perlu belajar, kita tengok ini saja. Semurah itukah ilmu agama itu? Sehingga orang lebih menghargai ilmu sains berbandingkan dengan ilmu agama. Serendah itukah nilai ilmu agama itu? Sehingga masing-masing tunjuk pandai. Tapi dalam ilmu dunia, kita kena rujuk kepada pakar. Walaupun ada nih hospital umum, tak, kita kena bagi yang pakar situ tuh. Dalam ilmu dokter gigi, dalam ilmu syaraf, otak, kita kena bagi pakar. Hanya ilmu agama semua orang pandai. Ilmu agama tidak semurah itu untuk kita boleh masing-masing nak tunjuk pandai dalam ilmu agama. Nabi Musa ini ketika disuruh oleh Allah untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu, ditunjukkan orangnya dulu. Bagi kamu juga dengan si fulan tu, aku dah bagi ilmu pada dia, engkau belajar kepada dia. Dia bukan suruh cari saja, aku dah bagi ilmu pada dia. Dan Nabi Khidir, wa atainahu min ladunna ilma, aku dah bagi ilmu kepada dia, engkau pergi cari. Tak boleh kau Allah ambil kopi saja ilmu tu bagi kepada Nabi Musa. Yang bagi ilmu kepada Nabi Khidir Allah. Yang bagi ilmu juga kepada Nabi Musa adalah Allah. Antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa, yang lebih mulia Nabi Musa. Apa pasal Nabi Musa nak pergi jadi Nabi Khidir? Kenapa tak suruh Nabi Khidir datang pergi jumpa Nabi Musa? Ini kan kita berbicara secara logik seperti itulah. Nabi Musa, Nabi Rasul Ulul Azmi, kurang apa? Diajak direct berbicara oleh Allah. Khidir tak dapat martabat itu. Kenabiannya pun menjadi permasalahan. Adakah nabi atau bukan? Hanya yang ada pada Khidir ilmu yang tak diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Penghormatannya kepada ilmu itu menyebabkan Nabi Musa pergi cari Khidir. Sehingga supaya kita ini tidak sombong. Lah dengan kedudukan kita, wala dengan apapun juga, selagi berhadapan dengan orang berilmu, jadilah macam Nabi Musa ketika jumpa dengan Nabi Khidir. Apa kata Nabi Musa ketika jumpa Nabi Khidir? Jumpa dengan Nabi Khidir, katanya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda? Wahai Khidir, bolehkah saya ikut kamu? Ikut dulu. Untuk kamu ajarkan kepada saya ilmu. Ilmu yang ada pada Nabi Khidir. Daripada apa yang Allah ajarkan kepada kamu? Tengok bahasanya Nabi Musa. Dia ada kata, hai Khidir, aku Nabi Allah. Aku lebih mulia daripada engkau. Aku ulul azmi. Bagi kepada aku ilmu macam itu. Minta izin. Boleh saya ikut. Register. Hormat. Walaupun Nabi Musa lebih afdal. Hormat kepada guru. Hormat yang punya ilmu. Ini kan tarbiyah Qur'aniyah diajarkan oleh kepada kita. Boleh saya ikut. Itu izin, adab. Yang kedua,
Ilmu itu bukan semudah yang kita dapat terus sekali hadir esok khutbah. Tidak. Boleh saya ikut mulazamah, suhbah, berteman dengan guru dengan waktu yang lama, iltizam, hadir di majelis ilmunya. Ini berapa kali nih Syekh Mukhtar di sini punya majelis ilmu? Berapa banyak istiqamah? Saya yakin semuanya istiqamah. Insyaallah sebanyak ini pun juga setiap kali Syekh Mukhtar ini masjid ramai juga dengan orang-orang istiqamah. Amin, gol insyaallah. Saya nak tengok nanti di depan bagaimana. Hadir ramai atau tidak. Tapi ini kalau kita betul menghargai ini ilmu, kita yang untung. Tak ada siapa yang lebih diuntungkan daripada menghadiri majelis ilmu kecuali yang datang mencari. Yang datang mencari lebih beruntung daripada yang memberi. Katanya, hal attabi'uka, boleh saya ikut dengan kamu untuk kamu ajarkan kepada saya ilmu yang Allah ajarkan kepada kamu. Silsilah sanadnya ilmu itu kena tahu daripada siapa. Kan kita nak pastikan, sebab ilmu ini yang membentuk kita. Dan demikian dalam Al-Quranul Karim dikisahkan oleh Allah, kisah-kisahnya orang-orang saleh, dikisahkan oleh Allah dua hal penting dalam pembentukan identiti. Yang pertama adalah as-suhbah, persahabatan. Yang kedua adalah lingkungan. Maka dalam majelis yang penuh dengan barakah ini, kita hendaklah memastikan dalam waktu umur yang Allah berikan kepada kita ini, yang kita cari ini adalah ilmu. Dan ilmu terhiasi dengan akhlak dan pendidikan hati dan jiwa. Antum sudah ada di tempat, ada yang mengajar, ilmunya ada, orangnya ada, tinggal hadirnya dan penghayatannya serta praktikalnya. Dengan itu, antum semua akan menjadi orang yang mengambil bahagian daripada tinggalkan oleh Nabi, daripada ilmu dan juga akhlak. Kita berdoa dalam majelis yang penuh dengan barakah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala didik kita dengan akhlak dan ajarkan kita ilmu Quran dan juga ilmu sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga setiap ilmu yang kita belajar akan berkesan kepada hati dan jiwa kita untuk mengagungkan Allah, takut pada Allah, mendekat kepada Allah. Dan setiap ilmu yang kita belajar, kita dapat praktis daripada ilmu tersebut untuk beriman kepada Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, dan dianugerahkan oleh Allah manfaat daripada ilmu praktikal dalam kehidupan kita keseharian. Birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati Syekh Mukhtar bin Habib yang selalu mengajar, mengimarahkan masjid ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkati kita punya orang-orang tua, Datuk Abdul Hasan, Datuk Zainal Abidin, masya-Allah. Tengok sudah tua, datang juga majelis ilmu. Tak kenal umur orang mencari ilmu semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang mencari ilmu dan mendapatkan ilmu, dan mudah-mudahan Allah berkati masjid ini, pihak pengurusannya, pihak imamnya, ahli jawatan kuasanya, dan kita semua yang hadir muslimin dan muslimat digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang mencari ilmu yang dengannya akan dimudahkan oleh Allah menuju ke syurganya Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.